Tim gabungan Polda Lampung bersama Polda Sumatera Selatan menggerebek kediaman tersangka perampok sadis karyawati BRI Link di Ogan Komering, Ulu Timur. Pelaku tewas dalam perawatan di rumah sakit setelah terkena peluru petugas dalam aksi adu tembak saat penangkapan. Tim Jatanras Polda Lampung dan Polda Sumatera Utara menggerebek Andrian alias Doni, perampok sadis yang menewaskan karyawati BRI Link di rumahnya di Desa Pemetung Basuki, Ogan Komering, Ulu Timur. Polisi melepaskan tembakan setelah pelaku menyerang petugas dengan senjata api rakitan. Dalam aksi adu tembak, pelaku berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit. Andrian alias Doni kemudian tewas saat dalam perawatan. Jenazah pelaku kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 3 pucuk senjata api rakitan beserta belasan peluru aktif dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan serta masuk daftar pencarian orang Polres Oki. Rekam jejak kriminal tersangka juga tercatat di Lapas Kendal setelah berhasil melarikan diri pada 2021 dalam kasus yang sama. Dengan dilakukan tindakan tegas terukur dan didapat di sana 3 senjata api rakitan tentunya dengan beberapa peluru amunisi yang berada dalam keadaan selongsong telah digunakan, kurang lebih ada 7 amunisi aktif. Sebelumnya karyawati agen BRI Link di Desa Tambah Subur, Lampung Timur, Lampung, tewas ditembak perampok. Pelaku berpura-pura sebagai nasabah dan melakukan transaksi penarikan uang. Namun setelah uang diterima, pelaku berusaha kabur menggunakan sepeda motor. Korban Leli Agustin yang berupaya menghentikan pelaku tewas seketika saat pelaku melepaskan tembakan ke arahnya dari jarak dekat. Korban terluka di bagian kepala. Leli Agustin dimakamkan keluarga di Desa Toto Projo, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Komplotan perampok beraksi di kantor konsultan BUMN di Kota Pekanbaru, Riau. Perampok mengikat kaki serta tangan satpam dan berhasil membawa kabur uang 40 juta rupiah dari berangkas. Aksi perampokan terjadi di kantor konsultan BUMN di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Para pelaku bertopi dan masker masuk ke dalam kantor dengan memecahkan kaca. Saat itu, Joni, satpam kantor, melihat 4 orang masuk ke dalam kantor. Para pelaku yang melihat Joni mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut Joni dengan lakban. Sekitar jam 3 atau setengah 4. Saya terbangun dengan pintu udah berbunyi kan gitu kan. Jadi pas saya mau turun, pas di lantai 3 saya mau turun, dia datang berempat orang naik ke atas dalam keadaan apalah gitu, apa namanya itu, dorong-dorongan pintu lah gitu. Jadi dipecahkannya kaca tuh pakai linggis gitu kan. Disitulah saya langsung dijarap, langsung diikat tangan saya ke belakang sama kaki saya. 1 orang menjaga korban, 3 lainnya masuk ke dalam ruangan. Pelaku mencari barang berharga di dalam kantor. Mereka merusak brankas dan mengambil uang sebesar 40 juta rupiah. 1 orang pelaku menjaga korban, kemudian untuk 3 orang pelaku langsung memeriksa di bagian perkantoran. Termasuk pada saat itu diperoleh oleh pelaku uang yang disimpan di dalam brankas sebesar 40 juta. Nah, kemudian setelah itu pelaku meninggalkan tempat kejadian. Nah, menurut keterangan dari pihak korban, perusahaan tersebut adalah BUMN yang bergerak di bidang pengawasan bangunan pemerintah dan bangunan besar. Kasus perampokan kantor konsultan BUMN masih dalam penyelidikan kepolisian. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pemuda merampok neneknya yang sedang sakit. Pelaku juga menganiaya korban hingga terluka. Pelaku merampok lantaran tidak punya uang untuk berangkat keluar kota.
Pelaku tidak bisa berkutik setelah polisi menghentikan mobil travel yang ditumpangi bersama istri saat berada di kawasan Pemulutan. Pelaku ditangkap dikarenakan telah melakukan perampokan terhadap rumah neneknya sendiri. Peristiwa ini berawal saat pelaku yang tidak lain cucu korban nekat melakukan penganiayaan terhadap neneknya yang berusia 80 tahun yang sedang terbaring sakit. Usai menganiaya, pelaku langsung membawa kabur perhiasan 2 suku emas dan uang sejumlah Rp270.000 milik sang nenek. Pelaku sempat kabur keluar kota Pagar Alam untuk menjemput istri yang sudah lama pergi dari rumah. Pelaku ini adalah yang merupakan cucu kandung dari korban. Memang dia sempat memukul di bagian leher, ya kan, bagian muka dipukulnya, dan mengambil kalung emas dari korban, uang Rp270.000, dan langsung melarikan diri. Si tersangka kita menggunakan travel menuju Pagar Alam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Lantaran terlilit utang, seorang pria Parubaya merampok dan menganiaya pemilik tempat penukaran uang di Manado, Sulawesi Utara. Pelaku menganiaya korban hingga terluka dan mengambil uang milik korban. Tak sampai 24 jam, pelaku perampokan dan penganiayaan pemilik tempat penukaran uang di Manado ditangkap tim Maleo Polda Sulut. JKF, pria berusia 60 tahun asal Kelurahan Bahu, Manado, nekat merampok. Pria yang berprofesi sebagai kontraktor ini terlilit utang untuk membayar gaji pekerja karena uangnya dipakai untuk judi online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berpura-pura menukar uang di tempat korban. Saat korban berdiri untuk melayani, diancam pelaku yang telah membawa palu. Karena korban melawan, pelaku menganiaya kepala korban. Saat korban terjatuh, pelaku mengambil uang di laci dan sempat melempar mesin penghitung uang ke kepala korban, lalu pelaku kabur dengan mobilnya. Pelaku berhasil ditangkap di rumah saat menulis surat wasiat permintaan maaf ke keluarga. Ia mengakui perbuatannya dan berencana mengakhiri hidup. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, tas, uang Rp14.300.000, palu, dan 1 unit mobil. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 subsider 362 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Motif daripada kejahatan ini adalah motif ekonomi dengan berpura-pura akan menukarkan uang. Kemudian sesampainya di dalam kantor, tersangka mengeluarkan 1 buah palu yang kemudian disimpan di dalam tasnya dan mengancam kepada korban untuk memberikan uangnya. Weli Tangos, pemilik tempat penukaran uang yang terletak di ruas Jalan Walter Mongunsi di Manado, dibawa ke rumah sakit. Pria Parubaya ini terluka diduga dianiaya. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pria tak dikenal masuk dan menuju tempat penukaran uang lalu memukul pemilik money changers. Pelaku yang datang ke lokasi gelar olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Barang bukti yang ada di lokasi diperiksa polisi. Baru bercerai, seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas di kamar indekos dengan kondisi mulut mengeluarkan darah. Polisi masih menyelidiki identitas korban yang diketahui baru menempati kamar kosnya selama 12 hari. Warga Jalan Yosudarso 4, Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di kamar indekos. Korban diketahui penyewa kamar yang baru tinggal selama 12 hari. Saat ditemukan, korban tidak mengenakan busana serta dari mulutnya mengeluarkan darah. Menurut tetangganya, korban sempat bercerita dirinya baru bercerai dari sang istri. Menurut keterangan dari pemilik bara, itu dari tanggal 17, berarti 12 hari ya? 12 hari setelah dibarai dengan istrinya itu. Informasi dari korban, dari mana? Dari pemilik bara. Itu tadi saya tanyakan memang habis cerai dengan istrinya. Orang barak sini, barak nomor 2. Oh, tetangga di sini? Ya, tetangga. Tetangga di sini ya? Tetangga barak juga. Oh gitu. Tapi kan dia melihat dari jendela. Kaca, tutup dari pintunya Bu ya?
Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dievakuasi petugas ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus untuk divisum. Seorang anggota polisi diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti ruda paksa seorang mahasiswi. Realitas segera kembali sesaat lagi.